Di peternakan saya murai batu betina nelornya di bawah dan nggak mau di dalam glodok. Kenapa ya? Mohon arahannya. Jangan berprasangka jelek ke burungnya dulu. Burung itu kayak kita lah. Jadi seorang ibu itu tidak akan membuang anaknya atau nyakitin anaknya kalau tidak ada sebabnya gitu. Nah, tinggal kita cari sebabnya secara intern dan ekstern itu seperti apa. Saya ada murai batu ring APBN, kurang respon bila ada suara murai batu lain. Dan kalau dipancing MP3 cuma loncat-loncat saja. Halo, selamat pagi teman-teman YouTube semuanya. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen PF Kebumen. Bagaimana kabar teman-teman di awal tahun 2024 ini? Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Tuhan. Seperti biasa, saya pagi ini lagi ada di Solo, tepatnya di Alila Hotel Solo. Di tengah, ya dalam tanda kutip, mencari sibuk, bukan kesibukan saya ini, mencari sibuk nih. Saya coba membagikan sharingan, membagikan pengalaman saya ke teman-teman semuanya, khususnya ke teman-teman yang sudah subscribe di YouTube saya. Dan puji Tuhan, ya sedikit demi sedikit ada kemajuan, kita sudah di angka 10.000 lebih. Nah, semoga ke depan juga jadi lebih banyak juga. Dan di sini saya akan coba menjawab atau men-sharingkan sesuai pengalaman saya atas beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini ada dua yang akan saya bantu sharing. Saya sapa dulu. Namanya Akar Rumput 219. Selamat siang Akar Rumput 219. Terima kasih sudah setia di channel YouTube saya. Pertanyaannya, saya peternak murai batu dari Ujung Kulon. Cuman ini Ujung Kulonnya mana saya belum jelas juga. Nah, dia bertanya, di peternakan saya murai batu betina nelornya di bawah dan nggak mau di dalam glodok. Kenapa ya? Karena pas nata sarang dia di atas juga, atau nata sarangnya di dalam glodok gitu. Mohon arahannya. Nah, jadi gini, kalau boleh saya sharingkan mengenai trouble-nya, itu apa namanya, kita tarik ke belakang sedikit. Jadi yang kepingin saya tahu, betina ini umur berapa? Atau sudah pernah produksi belum? Atau baru perawan atau pertama kali? Nah, kalau baru pertama kali itu sesuatu yang wajar atau biasa, banyak ditemuin. Jadi ya dibiarkan aja, nggak apa-apa. Kita sambil lihat, dipantau ke depan seperti apa. Itu kalau baru perawan atau baru penjodohan. Tapi kalau sudah pernah produksi sekali, dua kali, terus telurnya di bawah, itu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kita lihat di dalam kandang dulu. Ada kemungkinan di dalam glodoknya itu ada dalam tanda kutip hewan lain pengganggu yang ada di dalam. Contoh kata, ada semut, ada kecoa, mungkin ada cicak, mungkin bisa jadi ada kelabang, atau hewan-hewan yang memang dia tidak mengganggu, sifatnya mengganggu dia. Jadi ya harus dicek dulu di dalamnya. Atau di belakang glodok ada apa? Karena saya pernah mengalami itu, di belakang glodok ada cicak, ada tokek. Nah, memang
kok bisa masuk gitu ya, bisa, dia masuknya kecil padahal kita RAM-nya juga sudah double. Dia makan di dalam ada kerutu, ada jangkrik, gedenya di dalam gitu, bisa terjadi juga. Jadi cek dulu di dalam gelodongnya seperti apa. Nah, kalau dia sudah aman di dalam gelodoknya dan kondisi burungnya juga masih sehat, dalam arti sehat itu bulunya sayap juga masih utuh, dia bisa terbang. Nah, coba dicek di eksternnya. Eksternnya seperti apa? Ada kemungkinan juga mungkin tetangga sebelah baru bangun, atau kaget atau apa, atau ada hewan pengganggu juga di luar, mungkin punya kucing baru atau anjing baru di rumah, atau anjing tetangga atau kucing liar, anjing liar yang dekat kandang yang dia membuat dia kaget gitu. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, kalau sudah dicari sebabnya, baru kita bisa antisipasi. Nah, antisipasinya kalau tadi yang masalah yang masih perawan, ya kita coba sekali dua kali ke depan seperti apa. Kalau perlu kasih glodok 2 atau 3 dengan beda tempat. Yang satu mungkin ketinggiannya di agak bawah, menengah, sama yang paling atas. Nah, seperti apa, dideketin dengan pangringannya dia aja. Nah, seperti apa, lihat perkembangannya dulu. Terus kalau memang tadi yang sudah produksi terus jadi telur di bawah, ya coba cek di glodoknya, di dalam intern dulu. Di glodoknya di dalam ada apa, atau di dalam kandangnya ada apa. Nah, kalau sudah aman, coba dicek di luar kandangnya seperti apa. Nah, itu pasti ada sebabnya. Jadi kita tidak atau jangan berprasangka jelek ke burungnya dulu. Karena burung itu kayak kita lah. Jadi seorang ibu itu tidak akan membuang anaknya atau nyakitin anaknya kalau tidak ada sebabnya gitu. Nah, tinggal kita cari sebabnya secara intern dan ekstern itu seperti apa. Nah, seperti itu. Itu yang bisa saya sarankan ke bapak atau ibu di akar rumput 219. Jadi apa namanya, nanti bisa dicek di dalam kandangnya seperti apa, bisa diperiksa pelan-pelan. Memang ternak burung itu, ternak murai khususnya itu memang penuh tantangan. Jadi harus tahu maunya burung seperti apa, jangan maunya manusia. Kalau maunya manusia biasanya nggak jadi-jadi. Kita harus tahu, karena apa ya, beda dengan manusia. Manusia yang diajak ngomong dengan sesama manusia dengan bahasa yang bisa dicerna aja kadang-kadang nggak ngerti gitu. Disuruh A jadinya B, dari B jadi C. Apalagi yang burung yang kita nggak tahu bahasanya. Tapi kalau bapak atau ibu ternak atau seneng, biasanya mau tidak mau itu kita tahu. Tahu maunya seperti apa gitu. Jadi boleh dicek dulu ya di akar rumput 219. Oke, terima kasih di akar rumput 219. Saya next ya ke penanya atau sharingan berikutnya. Itu Pak Sudarji 884. Selamat siang Pak Sudarji 884. Terima kasih juga sudah aktif atau menjadi subscriber kita, sudah sering nonton. Dan ini Pak Sudarji ada sharingan atau ada pertanyaan seperti ini. Saya ada murai batu ring APBN, kurang respon bila ada suara murai batu lain. Dan kalau dipancing MP3 cuma loncat-loncat saja. Jadi nggak ngerespon gitu, nggak bunyi mungkin. So saya rawatnya pagi dikasih jangkrik 15, sore dikasih 5. Mandi 3 kali seminggu. Terus diumbar 3-4 kali seminggu. Terus jemurnya sampai dengan jam 9 atau jam 10. Dan hariannya dikerodong. Nah, ini gini Pak Sudarji 884 ya. Kalau masalah rawatan itu tiap orang, tiap peternak, tiap pemain murai, biarpun pemain murai yang baru main atau yang sudah lama main, itu pasti punya dasar atau punya keyakinan perawatan sendiri-sendiri. Nah, itu jadi tidak ada yang pasti. Tidak ada, saya jawab. Cuman saya akan sharingkan, kita kan ada sekolah ya. Jadi saya akan sharingkan bagaimana
di tempat sekolahan kita, pola perawatannya. Nanti Bapak boleh untuk sebagai acuan, atau untuk sebagai bahan pertimbangan, atau untuk sebagai bahan referensi, burungnya ke depan mau dirawat seperti apa. Karena ya mohon maaf, karena Bapak juga tidak beli dari tempat kita. Tapi biarpun Bapak tidak beli dari tempat kita, tetap kita akan bantu bagaimana di tempat kita itu perawatannya seperti apa. Saya cuma menyarankan, coba ditanya, Bapak belinya itu sudah prestasikah atau dari peternak mana. Nah, mungkin peternak ini juga pemain yang notabene dia punya dasar-dasar perawatan yang berbeda dengan kita. Karena ini penting. Ini penting. Nah, tapi di tempat kita itu seperti ini. Jadi kalau saya tarik mundur sedikit, jadi burung vektor atau tidak, tinggal Bapak belinya ini, mohon maaf ya, Bapak beli murainya ini murai di pasar atau sayur, atau di peternak yang memang beternak prestasi. Ini berbeda biasanya. Tidak berarti yang ada di pasar atau yang sayur itu jelek, tidak. Karena dasarnya murai itu burung vektor. Tinggal vektornya seperti apa. Vektor dengan manusia. Dengan manusia itu biasanya, ya kalau ada manusia ditepokin. Nanti pas lomba di pinggir itu kalau ada orang teriak-teriak, ada orang-orang lambeng-lambeng itu, dia lebih bagus gitu. Atau dia vektornya dengan sesama burung. Kalau sesama burung dia akan nyari musuh. Akan nyari musuh di sekelilingnya. Nah, biasanya ini bagus kalau dia di tengah, masuk satu atau dikelilingin burung. Nah, saya akan sharingkan di tempat kita dulu. Jadi di tempat kita saya tarik mundur mengenai pola makan. Ini termasuk untuk burung yang diternak juga. Jadi kalau kita breeding harus diperhatikan pola makan indukan dulu. Jadi kalau di tempat kita harus cukupin. Contoh kata kita cacing harus ada, kroto harus ada, jangkrik ada, plus di tempat kita ada vitamin. Pas kebetulan saya memang bikin bralbulos nggak pakai rewel. Itu bagus sekali. Jadi secara makanan, secara multivitamin, mineral dan lain-lain, kebutuhan indukan terpenuhi. Nah, kalau dengan kebutuhan indukan terpenuhi, biasanya nanti kedepannya lebih baik step berikutnya. Dari penjodohannya, trouble secara secara breedingnya itu minim biasanya. Nah, setelah itu menghasilkan kualitas dan kuantitas terus yang telur yang baik. Kualitas dalam arti ya anakannya, tetasannya bagus. Kuantitas berarti jumlah telurnya banyak. Kualitas nanti dari indukan yang prestasi itu menurunkan ke anaknya juga bagus. Seperti itu. Nah, di tempat kita ada 2, panen 7 hari dengan muda kandang. Kalau Bapak tanya ya pasti bagus muda kandang. Karena kalau muda kandang kita panen umur kurang lebih ya minim 21 hari. Tapi kita lihat kalau di di dalam kandang sudah makan jangkrik, kroto dulu, nanti kalau sudah jangkrik lahap kita baru panen. Itu pasti lebih bagus. Dengan indukan yang sama ya bisa lebih bagus lah, biarpun nggak banyak sekali tapi satu step bisa lebih bagus. Terutama mental power gitu. Karena dia diloloh induknya. Ada air liur induk yang masuk ke anaknya. Dari segi ketahanan atau kesehatan itu lebih baik, daya tahan tubuh lebih baik, nggak gampang sakit, nggak gampang mati. Nah, kalau yang muda kandang ini makan sama, ada cacing, ada jangkrik, ada kroto, jangkrik juga ada multivitamin tadi, itu terpenuhi dengan baik. Kalau kita 7 hari kita loloh. Nah, memang kita loloh, kita pakai cilok, saya ada. Nanti kalau teman-teman mau boleh japri di tempat saya. Nah, kita loloh cilok sampai nanti umur ya 14 harian mulai makan sendiri, ya kita kroto jangkrik. Dari tempat kita kroto wajib saya garis bawahi. Jadi memang di tempat kita saya tiap hari itu hampir 4 sampai 5 kilo untuk memenuhi semua. Jadi setengah cepuk kecil itu harus ada. Jadi kalau dari tempat kita mulai dari 7 hari panen kita panasin sebentar di matahari pagi, itu dianget-anget lah 5-10 menit, 5 menit paling kalau yang kecil dari matahari pagi ya, jadi nggak terlalu panas. Nanti kalau sudah dia mulai makan sendiri dari trotol itu ya 15 menit, setengah jam cukup. Jadi kita pagi keluarin kita kasih jangkrik 5.
Dia makan, kalau saya terus diangin-angin, kita bersihkan kandangnya tiap hari. Kita pakai koran aja, jadi cepet. Kita pakai koran, makan, minum kita ganti. Nah, kita minumnya memang kita kasih Ebot Fit selama ini tiap hari, supaya daya tahan tubuhnya bagus. Terus pas dijemur tadi pagi kita kasih jangkrik 5, setelah dibersihkan, makan minumnya dibersihkan, kotorannya dibersihkan, kita kasih kerutu setengah cepuk kecil. Cepuk kerutu yang paling kecil itu separuh. Nah, kalau mau ngajarin di fur, kita taburin fur yang sudah digiling halus di atas kerutunya, sama di tempat jangkriknya. Jadi kalau jangkrik kita potong kakinya aja yang paling belakang, jadi dia bisa ngerebet jalan gitu. Tidak ngerebet jalan, nanti kan furnya nempel di jangkrik, furnya dimakan sama indukannya. Nah, nanti ke seminggu dia coba makan fur, kita kasih fur yang gede-gede. Nah, pola ini terus tiap hari harus rutin sampai nanti 7 hari, sampai nanti makan sendiri 14-21 hari, sampai nanti mulai turun bulu. Nah, setelah turun bulu nanti kita full kerodong. Kita full kerodong. Pola makan tetap kalau kita mabung, jadi tidak mengurangi makan dan fooding, tapi kita full kerodong. 2-3 hari dibersihkan. Kita bersihkan supaya menjaga kesehatan di burungnya ini sendiri. Nah, kita masterin, memang kita ada sekolahan, kita masterin. Nah, setelah itu, setelah selesai mabung, nah kita mulai bertahap dirawat lagi, mandi jemur lagi. Nah, jadi kita rawatnya seperti itu dulu, Pak. Jadi dari trotolnya. Nah, yang Bapak tanyakan ini saya nggak ngerti, burungnya pastol atau sudah prestasi atau seperti apa. Nah, nanti setelah pastol, Pak, biasanya kalau pola makan bagus, pagi diembun, jemur nggak perlu lama-lama kalau saya. Kalau tempat kalian jemur paling setengah jam, sejam cukup. Nanti mulai dijemur bagus, terus diangin-angin. Kalau di tempat saya tak buka, bukan di kerodong, saya buka. Nanti biasanya kalau sudah penjemuran bagus, embun bagus, dia akan gacor, faktornya mulai timbul. Nah, terus kita mandikan, diajarin mandi. Saya 2 hari sampai 3 hari sekali sore, sekitar jam 4 mandi karamba. Nah, di tempat saya memang saya tidak pakai umbaran, Pak. Kenapa saya tidak pakai umbaran? Karena saya punya keyakinan tidak semua burung diumbar jadi lebih baik. Contoh kata, saya dulu punya burung fenomenal Garuda Jaya, itu nggak umbaran, diumbar lebih jelek. Terus ada lagi Garuda Holik yang di SMM 3 22 juta sama 11 juta masuk. 22 juta itu tos 4-7 karena ngeban, masuk nomor 7, tiket 11 juta 345, tos nomor 4. Jadi itu juga nggak umbaran. Terus Rockstar punya Pak Adi Darwis bagus, juga tidak umbaran gitu. Jadi tidak semuanya burung diumbar jadi lebih baik. Tapi saya tidak ngomong jelek ya. Tapi nanti setelah Bapak coba, mungkin umur 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, faktornya mulai naik, mulai gacor. Nah, mulai dicoba lapangan, kalau sudah mulai ada settingan lumayan gitu, sudah mulai ketangkap settingannya, dicoba dengan rawatan yang sama, diumbar. Bagus mana? Kalau bagus diumbar silakan dilanjutkan, tapi kalau nggak bagus diumbar ya nggak usah diumbar, seperti itu. Nah, jadi kita harus rawat burung ini maksimal dulu. Kalau dari terah bagus, pola rawatan bagus, perawatan maksimal, biasanya faktornya akan naik. Naiknya nanti ya kondisinya, perawatannya, stabilnya tiap hari mandi jemur embunnya, pola makannya. Nah, itu penting. Nah, tiap burung bisa dicoba di lapangan berbeda. Saya ada yang pastol sudah dicoba, ada yang mabung 2 kali baru mau burung, ada yang mabung 3 kali baru mau burung. Ya, kita kembalikan ke ininya, ke burungnya. Karena kalau kita pastol tuh anggap orang baru lulus SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, jadi ada stepnya. Kalau menurut saya mateng, di usia mateng itu nanti ya di umur 3-4 kali ngurak baru bisa. Nah, seperti itu yang bisa tak sampaikan ke Akar Rumput 219 dan teman-teman yang lain. Ya, kita nanti kalau ada apa-apa boleh sharing lagi. Karena
Ini waktunya mepet juga, saya harus jalan lagi. Saya mau pamitan dulu dengan teman-teman YouTube. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Selamat siang, salam konservasi, berkah dalam.